Awas, kalimat Allah bukan zikir. Nah, tuh. Kalimat Allah bukan zikir. Tidaklah seseorang dapat pahala dengan menyebut Allah. Awas. Nah, Allah, Allah, Allah. Nggak dapat pahala. Dia muqayyadah, diikat baru dapat pahala. Diikat dengan zikirnya. Allahnya kita bilang, subhanallah, astaghfirullah, la ilaha illallah, baru jadi pahala, jadi zikir. Tapi Allah doang, kalimat Allah bukan zikir. Awas. Ya. Karena kaum musyrikin dan kufar juga menyebutkan kata-kata Allah. Apakah betul Allah nyebut nama Allah atau ya Allah adalah bid'ah? Apakah betul ya Allah itu bid'ah? Ini ada baginda Nabi menyebutkan dalam satu riwayat hadis Imam Tirmidzi, hadis sahih, la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat selagi di bumi itu masih ada yang mengatakan Allah. Wadhkur isma rabbik, sebutlah nama Tuhanmu itu apa. Imam Qurtubi menyebut Asmaul Husna yang mencakup nama Allah juga. Jadi Allah, Allah ini nggak usah ditafsiri dengan macam-macam. Secara zahir lafadznya Allah. Oke, paling tidak mungkin ada yang berkata begini, maksud menyebut Allah, nama Allah adalah berzikir dengan subhanallah la ilallah. Itu kan makna yang dia sah-sah aja memaknai begitu. Sah-sah, tapi apakah pasti salah waktu mengatakan Allah yang menyebut nama Allah? Kan bunyinya la taqumu sa'atu, tidak akan terjadi kiamat selagi di bumi masih ada orang menyebut Allah, Allah. Kalau dibawa kepada makna zahirnya, siapa yang mengatakan salah? Artinya ini ada hal-hal semacam ini kan masih kemungkinan. Kalau jika Anda memaknai Allah di sini adalah subhanallah, harus digabungkan dengan yang lainnya, itu urusan Anda dan sah, dan kita setuju dengan yang demikian. Tapi di saat ada orang mengatakan Allah, dari mana kita mengatakan itu jadi sesat? Tadi nggak boleh, nggak pahala. Allah menyebut nama Allah, Allah, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sudah kita simak tadi di awal ada video dari Ustadz Riyad Bajri, di mana beliau menjelaskan bahwa lafaz Allah bukanlah lafaz zikir. Artinya tidak ada syariat yang memerintahkan berzikir dengan lafaz Allah, Allah, Allah saja. Kemudian ada video dari Buya Yahya yang menjawab pertanyaan seorang jamaah, di mana jamaah tersebut menanyakan benarkah perkataan seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Riyad Bajri tersebut. Meskipun jamaah tidak spesifik menyebutkan siapa yang mengatakan perkataan tersebut, yaitu tidak boleh berzikir dengan lafaz Allah, Allah saja. Dan lafaz Allah haruslah diikat dengan kalimat penyempurnanya, semisal subhanallah, Allahu Akbar, dan lain sebagainya. Dan kemudian sangat jelas terlihat bahwasanya Buya Yahya ini gagal faham di dalam memahami apa yang ditanyakan oleh jamaahnya tersebut. Terlihat kegagal fahaman Buya Yahya itu dari jawaban Buya Yahya yang mengatakan bahwa dilarang menggunakan kalimat Allah, ya Rabb. Padahal jelas yang dimaksudkan oleh Ustadz Riyad Bajri adalah tidak boleh berzikir dengan lafaz Allah, Allah saja. Semisal berzikir dengan lafaz Allah, Allah, Allah itu sekian puluh kali, sekian ratus kali, tanpa ditambah dengan kalimat penyempurna. Semisal subhanallah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan sebagainya. Adapun kalimat atau kata Allah ketika disandingkan dengan harfun nida, huruf panggilan, itu biasanya bukan untuk berzikir, akan tetapi untuk berdoa, untuk bermunajat. Semisal, ya Allah tolonglah hamba, wahai Allah bantulah hamba, wahai Allah berilah hamba. Jadi berbeda antara berdoa dengan berzikir. Adapun hadis Rasulullah SAW yang mengatakan la taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah, Allah, tidak akan berdiri hari kiamat sampai tidak lagi dikatakan di muka bumi ini kalimat Allah, Allah. Maknanya tidaklah pernah lagi disebut nama Allah di muka bumi ini. Tidak lagi ditegakkan kalimat tauhid, tidak lagi dilaksanakan syariat Islam. Bukan difahami secara tekstual. Tidak lagi ada yang mengatakan Allah, Allah. Al-Imam An-Nawawi ketika mengatakan hadis tersebut, bahwasanya annal qiyamata innama taqumu ala syiraril khalq.
Sesungguhnya hari kiamat ini akan ditegakkan di atas seburuk-buruk makhluk. Kama ja'a fir riwayatil ukhra, sebagaimana datang dari hadis atau riwayat yang lain, yakni hadis dari Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Beliau mengatakan, wa ta'tir rihu min qibalil Yaman, dan nanti akan ditiupkan angin yang lembut dari arah Yaman. Fataqbidu arwahal mu'minina inda qurbis sa'ati intaha. Maka pada saat itu dicabutlah ruh-ruh orang mukmin hingga tidak tersisa, yang menandakan akan segera datang hari kiamat. Sudah dekat hari kiamat. Kemudian dijelaskan kalimat hatta la yuqala bimakna hatta la yuzkara ismullaha wa la yu'bad. Sampai tidak lagi diingat nama Allah, tidak lagi ada yang menyebut nama Allah, dan tidak lagi diibadahi. Jadi makna dari tidak ada yang menyebut nama Allah adalah tidak lagi ada yang menyebut nama Allah di muka bumi ini. Dan Allah tidak lagi ada yang mengibadahi. Tidak ada lagi yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan difahami secara tekstual, yaitu dikarenakan tidak ada lagi orang yang mengatakan Allah. Dan memang tidak ada satupun hadis maupun asar dari para sahabat maupun ulama para salafus soleh, mereka mengajarkan berzikir dengan lafaz Allah saja. Sehingga ketika ada orang yang berzikir hanya dengan menyebut Allah saja, maka dia telah mengada-ada di dalam syariat Islam dan hukumnya itu adalah haram bid'ah. Mudah-mudahan bisa difahami. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada zikir dengan mengucapkan lafaz Allah? Ada. Subhanallah. Ada lafaz Allahnya enggak? Ada lafaz Allahnya enggak? Ada. Allahu Akbar. Ada lafaz Allahnya? Ada. La ilaha illallah, lafaz terbaik di permukaan bumi. Yang langit dan bumi ini kalau ditimbang di akhirat, dengan ditimbang dengan la ilaha illallah, lebih berat la ilaha illallah dibanding beratnya langit dan bumi. Berapa triliunan ton beratnya langit dan bumi? Enggak terhitung. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, apabila langit dan bumi diletakkan di timbangan yang seperti itu hanya ada di timbangan yaumil mahsyar, dan diletakkan la ilaha illallah di timbangan berikutnya, di neraca timbangan berikutnya, malat bihinna la ilaha illallah, yang akan berat itu adalah beratnya timbangan la ilaha illallah dibanding beratnya langit dan bumi. Dan ini semulia-mulia zikir la ilaha illallah, dan dalamnya ada lafaz Allah, la ilaha illallah. Maka ini adalah zikir yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau maksud pertanyaannya, zikir Allah hanya disebut Allah saja, Allah, itu yang dimaksud, yang ditanyakan, maka zikir dengan cara yang seperti ini tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Ngapain manggil Allah gitu? Subhanallah artinya maha suci Allah. Maha suci Allah dari seluruh kekurangan, menunjukkan Allah itu maha sempurna. Maha suci Allah dari perbuatan manusia menyekutukannya, menunjukkan bahwa dia adalah Rabb yang esa satu-satunya. Maha suci Allah dari orang-orang yang membantunya, karena dia bisa mengerjakannya seorang diri. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari Allah membutuhkan hambanya, sehingga dia tidak jauh daripada orang-orang yang akan memberikan syafaat kepadanya, perantara kepadanya, dan orang-orang yang mengerjakan sesuatu perintahnya, sementara Allah tidak mampu mengerjakan kalau seandainya tanpa orang-orang tersebut. Ini tidak ada dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna di antara makna subhanallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas seluruh rahmat dan nikmatnya. Allahu Akbar, Allah maha besar. Tidak ada yang lebih hebat daripada Allah, tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah.
Tidak ada yang lebih besar zatnya daripada Allah, tidak ada yang lebih besar kekuasaannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya memiliki makna-makna yang luar biasa. Pertanyaan ana, apa makna Allah? Allah, Allah, Allah. Kalau ada orang datang kepada kita lalu memanggil kita bapak, 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 lu ngapain gitu? Antum ngapain manggil ana? Ngapain? Oleh karena itu zikir yang seperti ini yang tidak memiliki makna tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya tidak berasal dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sejauh yang kita tahu. Nabi tidak pernah menyuruh kita melafazkan zikir murni lafzul jalalah, murni lafaz jalalah tanpa ada makna yang bisa terkandung di dalamnya. Adapun kalau ada dalil-dalil akal, itu dilahirkan dari akal manusia. Dan akal manusia bisa dijerumuskan oleh iblis dan bala tentaranya ke jalan yang salah. Untuk menghindari jalan yang salah, satu-satunya cara berjalanlah di atas jalan yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 kalimat mulia yang kata Nabi SAW dia lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini kalimat-kalimat mulia. Kenapa tidak seperti ini kita lakukan? Kenapa manusia tidak mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian dia pilih jalan sendiri yang dia anggap lebih baik, yang dia anggap lebih sempurna. Nabi itu diutus oleh Allah dengan lisanun arabiyyim mubin. Lisan Arab yang sangat nyata, dan lafaz Allah, memanggil Allah, Allah, Allah saja tidak ada dalam apa yang diajarkan Nabi SAW, dan tidak sesuai dengan lisan Arab, bahkan tidak sesuai dengan lisan manusia. Kalau ada orang memanggil kita tadi dengan sebutan tanpa menyebut apa yang dia maksud, tanpa ada kandungan makna apa yang dia inginkan, wallahu ta'ala alam.